ya Abdullah, lam yakun baini baina abi ghadab. Setelah melewati 3 hari, dia pingin mengulik ibadahnya, ternyata tidak ketemu. Baru ngomong, sebenarnya saya tidak tengkar sama bapakku, dan saya juga tidak bersumpah mau pulang 3 hari, gak pulang 3 hari. Akan tetapi saya mendengar Rasulullah berkata 3 kali mengucapkan kalimat yang sama, akan muncul sosok laki-laki calon surga, dan ternyata yang muncul itu Anda. Lah terus apa rahasianya? Apa jawaban beliau? Fa'aradtu an awiya ilaika li andur ma amilaka faqtadi bihi. Aku sebenarnya pingin melihat amalmu 3 malam itu loh. Berarti kan kalau sudah 3 malam mesti ada rahasia yang terbuka. Tapi saya nggak dapat apa itu loh. Maka dan apa? Dia mengatakan ini ada. Falam ara ta'malu katsira amal. Saya tidak melihatmu itu banyak beribadah. Faman ladzi balaga bika ma qala sallam qala ma huwa illa ma ra'aita. Apa amalku? Semua yang kau lihat selama 3 hari 3 malam, ya sudah itu amalku, tidak ada yang aku sembunyikan. Dan sampai pada akhirnya ini yang kemudian beliau berkata, falamma wallaitu, tatkala Abdullah bin Amr bin As itu tadi mau pulang, da'ani, akhirnya dipanggil. Mungkin ini mas, ini rahasia, mungkin ini yang menjadikan Rasulullah menyebut namaku 3 kali. Apa itu? Ghaira anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimin ghitta. Aku tidak pernah punya rasa cemburu terhadap orang muslim, wala ahsadu ahadan ala khairin a'tahallahu iya, dan aku tidak pernah merasa hasad, aku tidak pernah dengki dengan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Ketika Allah berikan dia mobil, aku tidak pernah punya rasa iri. Ketika Allah berikan dia rumah, aku tidak pernah merasa cemburu. Sederhananya Pak, orang ini dulu itu apa? Namanya itu dapat BLT. Jadi nama sahabat ini aslinya dulu dapat BLT ketika apa? Orang-orang muhajirin belum datang ke kota Madinah. Setelah datang muhajirin ke kota Madinah, maka fokusnya orang Makkah Madinah itu, Ansar itu kemana? Bagaimana menolong sahabatnya yang baru. Makanya yang banyak yang dipersaudarakan dengan sahabat ini, dipersaudarakan dengan sahabat ini. Tapi apa? Yang hijau jumlahnya lebih banyak daripada yang dipersahabatkan. Akhirnya yang tidak dipersahabatkan tidak punya tempat tinggal, ditampung di masjid. Penampungan itulah yang disebut dengan Ahlus Suffah. Jadi pondok di zaman Nabi yang ditampung di Masjid Nabawi itu Ahlus Suffah, termasuk salah satunya Abu Hurairah. Makanya rumahnya kan di dekat masjid, dekat sama Rasulullah, aktivitas Nabi keseharian terlihat. Maka Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi ketika semuanya fokus kepada muhajirin, akhirnya orang-orang Ansor yang selama ini dapat apa? BLT, akhirnya namanya apa? Hilang. Jadi difokuskan dulu kepada siapa? Maka beliau mengatakan apa? Aku tidak pernah iri kepada mereka. Coba itu terjadi pada bapak. Jenengku gak ono. Iki gara-gara ganti apa? Ya mungkin kepala desa paling akan aku wingi gak nyoblos. Lah saiki sing mlebu sing entuk lho saudara-saudaranya semua. Jadi kan muncul sifat apa? Hasad. Coba kalimat ini yang jadikan contoh. Jangan pernah punya iri terhadap orang lain. Iki sing angel Pak. Subhanallah. Gimana solusi? Jangan ngincar. Ya. Sekarang belajar gini juga Pak. Ya kalau seusia Bapak alhamdulillah insyaallah iri itu sudah mulai apa? Sudah mulai turun lah. Kenapa? Karena secara dohir sudah selesai semua. Mungkin anak sudah tuntas. Jangan pun dikasih mobil contoh Pak, dikasih mobil Alphard, disuruh bayar sendiri pajaknya. Kemudian suruh rawat. Gak boleh dijual, wajib dipakai ke masjid pakai ini contoh. Kira-kira nerima apa enggak? Mikir, kenapa mikir? Nang masjid kayak Alphard terus apa? Gak gelem pertalit, gak gelem itu Pak. Mintanya apa? Pertamax turbo. Habis itu apa lagi? Pajaknya.
Kenapa? Karena seusia bapak itu sudah nggak butuh kemewahan. Ya, yang naik Alphard kemudian ditolak sama mama. Terus yang keluar umur 80. Sudah apa? Ya sudah hilang apanya? Ya jualnya sudah nggak di mode branding apapun itu sudah nggak bisa. Kenapa? Karena sudah bukan masanya. Yang paling berat itu kan di masa-masa apa? Umur 25, 30, 40. Wah itu benar itu, Pak. Makanya yang paling berat kan di situ sampai kemudian kita punya uang. Contoh 100 juta, Pak. Sudah di tangan 100 juta. Ada tetangga pinjam 10 juta. Ya Allah, sing diuper loh, sing 10 juta. Sing 90 itu gak pernah dipikir. Jadi enggak apa? Pikiran kita kemudian fokus kepada yang 10, maka kemudian kita tidak mensyukuri yang 90. Itu kan cara pandang kita sehingga kita seolah kemudian kurang bersyukur kepada Allah. Kalau kita mau belajar biar tidak hasad atau tidak iri atau tidak cemburu atau tidak marah, belajar kepada Urwah bin Zubair. Wah, dahsyat. Urwah bin Zubair itu anaknya Zubair bin Awam itu. Dahsyat kisah beliau itu. Ketika beliau punya anak, anaknya diuji oleh Allah apa? Wafat. Kena tendang dari kuda milik Raja Abdul Malik bin Marwan. Maka Abdul Malik bin Marwan mengundang Urwah bin Zubair untuk memakamkan. Beliau tenang, dimandikan, dikafani, disalatkan, bahkan beliau sendiri yang turun ke liang lahat untuk memakamkan jenazah anaknya. Ketika beliau melepaskan sandal mau turun ke area liang lahat, qadarullah kakinya terkena duri yang ternyata duri itu ada sisa racun dari ular itu. Akhirnya setelah selesai proses pemakaman, pulang ke istana, dipanggil semua tabib sama Abdul Malik bin Marwan dan kemudian apa? Colong carikan solusi karena terkena apa? Racun. Apa katanya? Tidak bisa diselamatkan kecuali dengan satu cara. Apa itu? Amputasi. Tambah bingung itu. Yang bingung bukan Urwah bin Zubair. Yang stres itu justru siapa? Temannya ini. Siapa? Raja ini. Ya Allah, anaknya mati di rumahku. Yang kedua sekarang temanku sendiri, ulama, yang kemudian harus kehilangan kaki. Makanya beliau nyari di antara rakyatnya yang hidupnya lebih menderita daripada beliau. Cek 6 menit dulu biar apa? Ceritanya itu lebih lebih sedih beliau itu. Tapi beliau itu tenang sampai pada akhirnya ditanya, ya Urwah bin Zubair, bagaimana engkau menghadapi semua ini? Engkau masih tetap dengan ketenanganmu. Apa jawaban beliau? Ini yang sulit kita contoh. Apa kalimat beliau? Allah memberikan kepadaku itu 4 anak. Allah hanya ambil 1. Masih Allah sisakan 3. Kenapa aku harus sedih ketika Allah masih mencintaiku lebih banyak karena menyisakan 3. Wah itu dahsyat. Coba nanti utang jenengan itu yang gak dibayar sama orang. Belajar kepada Urwah ini. Allah berikan kepadaku uang 100 juta. Masih Allah ambil lewat tangan tetangga 10 juta. Kenapa aku harus memikirkan yang 10 yang belum pasti balik? Kenapa kau nggak mikirkan yang 90? Kalau semua penghuni bumi kayak gitu, insya Allah pengadilan tutup. Iya, kenapa? Karena dia mengambil apanya? Cara pandangnya itu beliau kebalikannya. Apa? Memandang sesuatu yang masih tersisa. Sedangkan kita memandang sesuatu yang belum pasti balik. Itu yang kemudian menjadikan kita sulit untuk terbuka hati dan sulit untuk bisa memaafkan orang lain. Itu benar, Pak. Coba kayak begitu semua, insya Allah bisa. Insya Allah apa ya, Pak? Ya. Kadang utang 300 ya Allah, doa nih sampai welek gitu. Benar, orang lain utang 300, ya Allah doanya jelek banget. Kenapa? Karena gak dibayar. Sampai dicarikan solusi. Ya apa cek duit iku gak balik, tapi kemudian apa? Gak berkurang kepadaku. Sampai curhat, Ustaz, boleh nggak Ustaz bayar zakat mal kepada orang yang punya utang, yang uangnya